Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris. Jadi tidak terasa, sekarang sudah pekan terakhir Liga Inggris. Jadi mulai dari Agustus tahun lalu sampai Mei tahun ini. Jadi ini sudah pekan ke-38. Dan biasanya kalau di pekan terakhir Liga Inggris itu mulainya barengan. Jadi ini semua pertandingan, 10 pertandingan, mulai dari jam 10 hari Minggu kemarin. Jadi ini saya akan bahas mainly tentang Big Six. Tapi sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang pertandingan selain Big Six. Big Six itu maksudnya MU, City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Oke, jadi ini yang saya juga lihat hasilnya di itu ya, internet ya. Jadi Luton kalah lawan Fulham 2-4. Ya, Luton memang layak degradasi sih. Ini tim memang gak layak masuk Liga Inggris. Kemudian ada Burnley lawan Nottingham Forest. Ya, Nottingham Forest ada prediksi menang ya, karena Burnley ini juga gak layak masuk Liga Inggris. Jadi maksudnya layak degradasi juga karena pelatihnya Vincent Kompany main terlalu berani. Memang bagus sih main menyerang, cuma kualitas pemain yang gak mendukung. Itulah kenapa mereka degradasi si Burnley ini. Kemudian ada Brentford lawan Newcastle. Menang 4-2 Newcastle, dan ya mereka berkat hasil ini kemungkinan besar bisa lolos ke UEFA Conference League si Newcastle ini. Dan terakhir Aston Villa ya agak mengejutkan sih, kalahnya dibantai loh, betul-betul dibantai 5-0. Tapi kalau dipikir-pikir lagi memang Aston Villa sudah capai targetnya sih, sudah lolos Liga Champions. Jadi ya mungkin istilahnya kayak melepas dari pertandingan. Jadi dibantai 5-0 pun ya Aston Villa nggak masalah. Bahkan kipernya pun cadangan ya, Olsen. Oke, jadi sekarang kita mulai bahas Big Six-nya. Pertama, Sheffield United lawan Tottenham. Ya, Tottenham lawan peringkat 20 harusnya menang. Kalau nggak menang asli kebangetan banget. Dan di menit 14 sudah cetak gol duluan lewat Dejan Kulusevski. Tapi kemudian nggak bisa cetak gol lagi walaupun sering menyerang, karena juga kipernya Sheffield, Wes Foderingham bermain cukup bagus juga, melakukan beberapa penyelamatan. Di babak kedua baru mereka bisa cetak gol lagi lewat Kulusevski sama Pedro Porro di menit 59. Lihat golnya juga cukup bagus sih. Dan dia yang menang di besar. Sheffield cuma cetak 1 on target. Dan ya itu padahal Foderingham kipernya Sheffield sudah melakukan 6 save, tapi tetap kalah. Memang ini baku bang Sheffield layak bang di peringkat 20 dan degradasi bareng Luton sama Burnley. Kemudian juga ada yang mana dulu ya, ini aja Chelsea lawan Bournemouth. Ya ini Chelsea harus menang ya istilahnya untuk memastikan juga mereka bisa lolos Liga Eropa, kompetisi Eropa lah, entah nanti UEL atau UCL, tergantung nanti MU di FA Cup hasilnya MU. Ya di babak pertama Kais itu cetak gol indah ya. Jadi dia cetak gol, Kais itu cetak gol indah. Neto kipernya Bournemouth keluar area penalti, jadi dia berhasil sliding bola, tapi bolanya mantul ke Kaisedo, dan Kaisedo langsung nendang dari tengah lapangan. Neto nggak sempat balik dan gol. Itu gol yang cukup bagus. Kemudian babak kedua baru mereka cetak gol lagi lewat Sterling di menit 48. Sebenarnya ya bahkan cuma butuh 2 menit sih, kan 47. Di sini itu 1 menit setelahnya. Ram Sterling, kemudian baru Bournemouth bisa memperkecil kedudukan lewat gol bunuh dirinya si Benoit Badiashile. Itu backnya Chelsea 2-1. Ya, Chelsea ini akhir-akhir musim ini trennya bagus ya, jadi jarang kalah. Hebatnya Chelsea itu. Jadi padahal ini awal musim dibully habis-habisan di Chelsea, peringkat 12 nggak bakal lolos kompetisi Eropa. Ternyata bisa lolos kompetisi Eropa peringkat 6 lagi. Entah UEL, entah UEC Conference League.
ya bahkan bisa manatin MU. Habis itu ada kita bahas, tadi kan bahas MU, jadi sekarang kita bahas MU. Brighton lawan Manchester United. Ya MU sebenarnya menang pun ya nggak pengaruh ya, soalnya Chelsea sama Newcastle menang, jadi MU mau menang 1000 pun tetap peringkat enggak 1000, maksudnya MU menang pun tetap peringkat 8, soalnya beda goal difference sama Newcastle sangat jauh. MU minus, Newcastle plus 20. Tadi barusan menang di plus 23. MU minus 1. Sebelumnya bahkan minus 3. Tapi sekali ini menang lawan Brighton 2-0, dan golnya baru dicetak di babak kedua. Babak pertama MU diobok-obok. Jadi Brighton menyerang, tapi beruntungnya bagi MU, Brighton tidak bisa cetak gol. Padahal permainannya api dan beberapa kali ciptakan peluang, tapi ya finishingnya sangat buruk. Itulah kenapa Brighton di papan tengah. Dan ya dimanfaatkan sama MU lebih efektif dan bisa cetak 2 gol lewat Dalot sama Højlund. 2 gol at least penutup yang bagus lah. Tapi tetap aja peringkat 8, jadi jangan sombong fans MU. Dan minus 1 loh, ini memalukan jujur. Minus 1, padahal MU itu tim besar. Kalau kalian lihat tim besar lain ya, City plus 62 goal difference, Arsenal plus 62, Liverpool plus 45, Aston Villa, bahkan Aston Villa ya peringkat 4 plus 15, Tottenham plus 13, Chelsea plus 14, Newcastle plus 23. Jadi MU ya, dari MU sampai bawah itu minus semua ya. Tapi kalau MU minus itu betul-betul parah. Ini menunjukkan seberapa buruknya MU sekarang. Dan bahkan ya, ini kalau MU nggak juara Piala FA, yang nggak lolos kompetisi Eropa, jadi ya, dan kemudian bisa nggak lolos karena lawannya City. Jadi ya butuh mujizat lah bagi MU kalau untuk mungkin bisa lolos kompetisi Eropa, mungkin juara Piala FA. Kecuali mungkin kalau misalnya kalau City tidak ada kartu merah atau apa baru bisa lolos. Tapi ya kemungkinan besar City yang juara Piala FA, kemungkinan besar. Kemudian apa itu? Ya ini nanti aja, kita bahas yang perebutan gelar juara dulu. City lawan West Ham. Ya sama Arsenal lawan Everton, sekalian aja lah. Yang mana dulu ya? Yang City dulu aja. City butuh menang untuk memastikan gelar juara. Jadi City menurunkan starting lineup terbaiknya. Kita baca starting lineup-nya aja ya. Ortega, Walker, Diaz, Akanji, Vardiol, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku, Haaland. Ini rata-rata starting lineup yang biasanya dipakai. Mungkin Doku yang kadang-kadang dirotasi atau jadi super sub gitu. West Ham, ya Areola, Creswell, Zuma, Mavropanos, Emerson, Ward-Prowse, Soucek, Koval, Lucas Paqueta, Antonio, Michael Antonio, sama Muhammad Kudus. Ya dari awal ya sebenarnya emang susah. Kalau Tottenham aja nggak bisa ngalahin City, apalagi West Ham. Dan ternyata betul, baru 1 menit 78 detik langsung gol City lewat Phil Foden. Dan ini adalah player of the season-nya City. Gila lah. Dan Liga Inggris juga sih. Hebat banget Phil Foden ini. Dan itu sekaligus melemahkan semangat West Ham. Dan West Ham kebobolan lagi 16 menit bersama lewat Phil Foden lagi. Jadi sudah 2-0 di pertama. Tapi ya di sebelum babak pertama berakhir, Muhammad Kudus sempat cetak gol bagi West Ham. Golnya salto lagi, jadi keren golnya. Nah, mungkin bisa masuk nominasi Puskas Award mungkin. Keren golnya, jujur aja. 2-1, masih ada harapan. Tapi Rodri membuyarkan harapan itu. Di babak kedua Rodri cetak gol juga. Tendangannya nggak seberapa keras, cuma ke ujung. Jadi ya susah ditangkap sama kiper. Itu gol yang cukup bagus. West Ham sempat cetak gol lagi, beda 3-2, tapi golnya dianulir karena gunakan ini handball lah, dianggap handball. Nggak boleh kalau gol gini. Walaupun itu nggak sengaja di flag ya, tapi itu nggak boleh. Makanya golnya dianulir, sayang banget. Kalau itu misalnya golnya disahkan ya 3-2, mungkin bisa lebih seru sampai akhir. Karena kalau City ini nggak bisa menang seri atau kalah, Arsenal yang juara. Ternyata kalah. Ternyata menang City. Dan City dapat gelar juara. Dan sebelahnya Arsenal
Ya karena bukan hasil ini Arsenal mau menang 1000 pun tetap City yang juara. Ya kita lihat baca Arsenal aja, maksudnya line up terakhirnya David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Odegaard, Partey, Declan Rice, Martinelli, Havertz, Trossard. Lawan Everton ya, Pickford, Young, Ashley Young, mantan pemain MU, Brandweight, Tarkowski, Coleman, McNeil, Amadou Onana, bukan Andre Onana ya, Gueye, Garner, Doucouré, dan Calvert-Lewin yang katanya striker hebat. Bahkan Arsenal sempat kebobolan duluan loh lewat si Idrissa Gueye di menit 40. Lewat free kick, kena Declan Rice, dia heading goal. Jadi ya kayak jatuh dari langit lah istilahnya. Padahal Arsenal sering nyerang duluan. Tapi 3 menit berselang, Tomiyasu berhasil mengembalikan asa Arsenal lewat golnya di menit 43. Memanfaatkan asis dari Martin Odegaard. 1-1. Kemudian di babak kedua itu sengit ya, masih menyerang tapi Pickford tuh gila juga. Itu melakukan beberapa penyelamatan hebat. Tapi syukurnya di menit-menit akhir kayak Havertz masih cetak gol di menit 89. 2-1 lah. Jadi ya skornya. Sempat hampir dikira handball tapi Gabriel Jesus tidak dianggap handball sama wasit, makanya masih disahkan golnya. Arsenal menciptakan 26 shots, Everton cuma 5. Shots on target 5-2. Dari segala segi Arsenal unggul dan layak menang sih. Tapi sayangnya ya kemenangan ini mereka nggak bisa juara karena City yang juara. Tapi at least bagusnya mereka bisa kasih perlawanan sampai match terakhir gitulah. Yang aku sedihnya adalah ya karena City juara lagi keempat kalinya beruntun. Ya ini sekaligus rekor ya. Ya aku anggap ya Liga Inggris sudah jadi Farmers League istilahnya. Liga Tani menggantikan Bundesliga. Kan Bundesliga sudah nggak lagi karena Leverkusen juara. Tapi sekarang apa itu? Liga Inggris yang jadi Liga Tani. Soal dibilang liga paling kompetitif juga ya. Enggak juga sih. Ya mungkin kompetitif itu juara 2 ke bawah. Tapi kalau juara 1 itu saya ketebak siapa. Mungkin musim depan Man City lagi. Jadi ya aku nggak tahu ya apakah musim depan aku akan fokus ke Liga Inggris atau enggak, karena apa itu aku mungkin ingin coba liga lainnya juga kayak Liga Spanyol atau aku masih belum tahu liga apa lagi. Dan terakhir ini sengaja tak simpan terakhir karena ini juga laga perpisahannya sang pelatih Liverpool yaitu Jurgen Klopp. Jadi Liverpool lawan Wolves ini juga di Anfield, jadi ini betul-betul laga home terakhir bagi Jurgen Klopp di Liverpool. Kita lihat line-up-nya ya, Alisson, TAA, Alexander-Arnold, Quansah, bek muda, Van Dijk, Robertson, Harvey Elliott, Endo, McAllister, Salah, Gakpo, Diaz. Ini kira-kira starting line-up apa ya, kecuali mungkin Quansah karena sering dirotasi. Sama ya Harvey Elliott dia juga kadang lebih sering starter sih. Bagusnya Nunes cadangan. Wolves ada Josesa, Gomez, Kilman, Bueno, Aitnori sopo meneh. Gomez, Lemina, Bellegarde, Semedo, Kunha sama Huang Hichan. Favoritnya netizen Indonesia. Babak pertama ya Liverpool nyerang terus dan bagusnya berkahnya bagi Liverpool pemain Wolves sempat kartu merah karena kalau nggak salah nginjak siapa itu McAllister ya atau Elliot ya aku lupa siapa pembola, pokoknya dia nginjak pemain atau apa jadi kena kartu merah dan berkat kartu merah itu Liverpool bisa cetak 2 gol lewat McAllister sama Quansah hanya dalam waktu 6 menit dari menit 34 sampai 40. Satu pertama golnya McAllister lewat heading, kemudian Quansah itu memanfaatkan tendangannya Salah yang kena deflect pemain Wolves, tapi pemainnya Wolves ini nggak sempat nge-clear itunya bolanya, jadi ditendang sama Quansah di depan gawang dan gol. Sebenarnya hampir bisa 3-0 kalau di babak kedua Salah finishingnya lebih bagus, tapi ya akhirnya 2-0 dan ini ya istilahnya perpisahan yang manis bagi Jurgen Klopp lah. Kita baca statistiknya 36 shots banding 4, shots on target 14 banding 3, possession 68% banding 32%, passing ya 621 banding 303 dan akurasi passing 91% banding 76%. Jadi semuanya ke Liverpool. Memang layak menang. Ya perpisahan yang manis bagi Jurgen Klopp di Anfield dan ya
Gue cukup sedih juga sih karena berkat Klopp City nggak juara 7 kali beruntun. Satu-satunya yang bisa mematahkan dominasi City ya Liverpool Cup pas 1920, dan itu berkat Jurgen Klopp gitu. Itu buat sejarah sih, karena Liverpool sebelumnya nggak menang Liga Inggris selama 30 tahun. Dan juga apa itu, bisa menang Liga Champions, kemudian ya Piala FA juga, Piala Kebu, Carabao Cup. Ini cuma ya yang kurang cuma satu ya, Liga Eropa. Waktu itu kalah sama Atlanta. Kalau misalnya bisa menang itu komplit sudah yang dimenangi Klopp. Tapi ya habis itu juga ya klub World Cup. Jadi pertandingan klub antar benua lah. Jadi ya ini sejarah, dan makanya sangat dicintai klub ini, dan dia membuktikan dengan skuad seadanya dia bisa bersaing di papan atas. Itu hebat karena pemiliknya Liverpool ini cukup pelit juga. Jadi dia bisa memaksimalkan skuad yang ada. Jadi emang satu pelatih berkelas. Bahkan Pep pun mengakui bahwa Klopp adalah rival terberat ya. Kan cara juga Pep bisa ngalahin Klopp ya. Klopp pun pernah ngalahin Pep gitu. Jadi ini hebat ya. Emang ini salah satu manajer terbaik ya, legenda lah. Ini legenda Liverpool yang mungkin layak dibikin patung lah. 9 tahun sudah sama Klopp sama Liverpool. Jadi ini perpisahan yang sangat mengharukan sih. Bahkan mungkin yang bukan fans Liverpool pun juga ikut sedih kalau Klopp apa itu pergi. Ya semoga penggantinya si Arne Slot itu bisa lebih baik lagi lah. Ya enggak, ya susah juga berekspektasi, at least bisa mendekati lah gitu. Karena Klopp juga sudah mengenakan dukungannya untuk Arne Slot juga penggantinya gitu. Jadi kita baca tabel klasemen. City peringkat 1 91 poin, Arsenal peringkat 2 89 poin, Liverpool peringkat 3 82 poin, Aston Villa peringkat 4 68 poin, Tottenham peringkat 5 66 poin, Chelsea peringkat 6 63 poin, Newcastle peringkat 7 60 poin, MU peringkat 8 60 poin juga tapi kalah goal difference, West Ham peringkat 9 52 poin, Crystal Palace peringkat 10 49 poin, Brighton peringkat 11 48 poin, Bournemouth peringkat 12 48 poin, Fulham peringkat 13 47 poin, Wolves peringkat 14 46 poin, Everton peringkat 15 40 poin, Brentford peringkat 16 39 poin, Nottingham Forest peringkat 17 32 poin, dan 3 tim lawak Luton Town peringkat 18 26 poin, Burnley peringkat 19 24 poin, dan Sheffield United peringkat 20 16 poin. Jadi ini 3 tim yang baru aja promosi ke Liga Inggris, sekarang turun lagi. Memang lawak tuh 3 tim ini. Dan ini juga sejarah ya. Jarang-jarang terjadi yang tim yang baru promosi semuanya balik lagi. Emang inilah membuktikan bahwa divisi Championship, divisi 2 Inggris itu levelnya beda jauh sama Liga Inggris. Dan inilah buktinya. Pemain yang baru promosi turun lagi. Memang gak layak main di Liga Inggris. 3 tim ini, bye-bye. Biasanya kan cuma 1 atau 2 yang tim yang promosi langsung tersingkir. Ini 3-3-nya. Aduh, parah. Dan lebih unik lagi, Sheffield sama Man City itu menang seri kalah 3 kebalikan. Jadi City menang 28 kali, seri 7 kali, kalah 3 kali. Sedangkan Sheffield menang 3 kali, seri 7 kali, kalah 28 kali. Sampai dibikin meme apa itu, perfectly balanced, jadi seimbang. Yang satu peringkat 1, satunya peringkat 20. Aduh, emang parah sih. Dan yang lucu adalah ya MU awal musim ngebully Chelsea apa, akhirnya nyungsep dipantatin. Dan kemungkinan besar nggak lolos di kompetisi Eropa ini memalukan sih. Peringkat 8 ini mungkin sepanjang sejarah MU ini paling parah. Setahu aku ya, mungkin pas zaman Premier League. Aku nggak tahu sebelum Premier League gimana, tapi setahu kalau Premier League, pas zamannya Premier League, pas MU lagi jaya-jayanya, ini paling parah MU. Peringkat 8 ini. Sebelumnya yang paling parah itu pas David Moyes. Itu peringkat 7, ini peringkat 8. Jadi MU betul-betul transisi, dan semua buahnya pemain yang harus dibuang, terutama pemain senior yang
yang dapat gaji miliaran tapi mainnya nggak becus, itu harus dibuang. Ya mungkin sisain ya mungkin Højlund, Garnacho, Maino yang pemain-pemain muda lah. Tapi tetap harus ada pemain senior satu lah, supaya nggak kayak Chelsea. Maksudnya pemain muda semua. Tapi Chelsea ya akhirnya musim bangkit sih, bisa peringkat 6 hebat juga. Sim bikin seru ya ini review singkat juga tentang Liga Inggris ya. Dia sempat ada 3 horse race, jadi City, Arsenal, Liverpool itu sempat bersaing gelar juara. Cuma gara-gara Arsenal sama Liverpool kehilangan poin di persamaan lah, gitu ya, City nyalip mereka berdua. Dan bedanya Arsenal sama Liverpool, setelah kalah, Liverpool seri kalah, jarang menang. Arsenal masih menang terus. Itulah kenapa cuma Arsenal yang bisa akhirnya kasih perlawanan ke City. Coba beda 2 poin loh, jadi ini cukup sengit juga. Dan ini kalau nggak salah sedih juga sih, bisa dapat 89 poin tetap nggak juara karena ada yang lebih bagus gitu. City ini emang gila ya, 4 kali beruntun dalam 7 tahun terakhir. City 6 kali juara, jadi gitu. Siapa sih bisa mengendalikan City sekarang? Banyak ya tim bapuk ini emang. Dan juga apa itu Tottenham yang sempat bangkit, sempat di awal musim itu bagus, bahkan si manajernya Anja itu dapat 2 kali Manager of the Month kalau nggak salah. Akhirnya nungsep dan masuk peringkat 5. Tapi setidaknya lebih bagus dari musim lalu. Musim lalu kalau nggak salah peringkat 8 ini tim. Dan yang mengejutkan lagi apa ya? Ya Aston Villa. Siapa yang nyangka Aston Villa masuk Champions League? Saya pun nggak nyangka, jujur aja. Tapi mereka berhasil, dan itu berkat siapa? Unai Emery. Padahal sebelumnya mereka hampir degradasi pas zaman Steven Gerrard jadi pelatih. Tapi sekarang pas Unai Emery jadi bagus lagi. Inilah efek pelatih yang bagus ya kayak gini. Dan Aston Villa juga yang mengubur Arsenal untuk dapat gelar juara juga. Jadi ya pelatihnya Arsenal ya sedikit kurang juga sih, walaupun dua musim terakhir peringkat 2 ya. Tapi sayangnya si Arteta melepas 2 kali kesempatan dapat gelar juara. Ya jadi Arsenal nggak juara ya berkat kesalahan mereka juga sendiri gitu. Jadi nggak bisa nyalain City juga. Jadi Arsenal pun dapat kesempatan tapi gagal. Memaafkan, sayangnya sih itu 2 kali beruntun lagi. Kemudian Newcastle turun ke peringkat 7. Jadi musim lalu itu membuktikan ya cuma kebetulan. Maksudnya kayak ya semusim bagus lah, sisanya habis itu turun lagi. Karena ya mainnya gusak-gusuk juga. Brighton turun drastis ya, peringkat 11. Sebelumnya itu papan tengah, tapi top half, jadi 10 ke atas. Sekarang peringkat 11, turun. Ya mungkin karena finishingnya buruk, sama ya di depan gawang masih passing nggak tendang, jadi ya finishingnya jadi masalah bagi Brighton ini. Yang bagusnya juga yang respect adalah Everton sama Nottingham Forest. Kenapa? Karena 2 tim ini sama-sama dikurangi poin. Jadi Everton dikurangi 39 8 poin, sedangkan Nottingham Forest dikurangi 4 poin. Jadi kan banyak yang bilang ada Everton sama Nottingham bakal degradasi gitu karena dikurangi poin. Ternyata enggak, mereka mampu survive. Bahkan Everton bisa dapat 40 poin, luar biasa. Nottingham Forest angkat deg-degan, sempat sampai harus di match terakhir, akhirnya menang baru mereka bisa lolos degradasi. Syukurnya lolos ya, kalau sampai degradasi kebangetan Nottingham ini. Dan ini kita jadi tinggal 1 pertandingan lagi, yaitu Piala FA City lawan MU. Ini kalau sempat aku lihat juga dan kasih video juga. Ini akan membuktikan apakah MU layak lolos kompetisi Eropa atau enggak. Kalau kalah MU ya sudah, yang lolos kompetisi Eropa ya Tottenham, Chelsea, sama Newcastle di Conference League gitu. Ya apalagi ya. Oh iya, top scorer Erling Haaland 27 gol. Padahal uniknya Haaland itu sempat beberapa bulan itu absen, tapi gitu pun masih top skor. Gila emang Haaland emang luar biasa banget ini. Tapi uniknya top skor kedua itu Cole Palmer. Jadi kenapa Chelsea bisa peringkat 6? Karena kalau ada Cole Palmer. Itu yang menggendong Chelsea. 22 gol, kemudian 11 assist. Gila nggak? Dan pemain ini baru umur 21 kalau nggak salah. Terus itu 22 gitu, aku lupa. Coba ya. Oh, 22 tahun. Gila, 22 tahun masih menggendong tim ini. Dan ini buangan City ya. Dan ternyata bisa sebagus itu. Kalau nggak ada Cole Palmer, mungkin peringkat 12 Chelsea.
Kemudian assist, uniknya yang assist paling banyak itu tahu siapa? Striker Aston Villa. Striker yang biasanya tugasnya cetak gol, kali ini kasih assist banyak. Oli Watkins, strikernya Aston Villa. Jadi ini cukup unik bagi saya. Biasanya kan kalau yang menang assist kan aku mikir paling Kevin De Bruyne, gelandang atau Martin Odegaard. Kata enggak, Oli Watkins. Itu mungkin yang bikin Aston Villa bisa peringkat 4. Salah satunya. Kemudian ya red card itu nggak penting, ini yellow card nggak penting. Oh iya, clean sheet. Tahu yang dapat clean sheet siapa? Pertama tak pikir Ederson, ternyata enggak. Yaitu David Raya. Dia yang menang clean sheet. Jadi bagusnya Arsenal itu pertahanan. Jadi David Raya sebenarnya nggak terlalu bagus juga sih, karena bikin blunder fatal juga. Cuma harus diakui bahwa clean sheet-nya dia cukup banyak musim ini, 16. Jadi layak dapat Golden Glove juga. Dan yang uniknya yang peringkat 2 siapa? Jordan Pickford, Everton. Jadi salah satu yang bikin Everton tidak degradasi yaitu Jordan Pickford yang berkali-kali menyelamatkan gawang. Dan Jordan Pickford kiper timnas Inggris lah. Ya mungkin berkat performa ini mungkin ya dipilih lagi Southgate jadi kiper utama. Gitu. Karena ya di top 6 ya nggak ada kiper Inggris yang bagus. Yang maksudnya yang layak jadi starter. Dulu sempat ada Ramsdale kasih perlawan, cuma pas Ramsdale jadi starter pun Pickford yang jadi starter di timnas Inggris. Jadi Ramsdale cadangan dia, Southgate ini agak minim juga ya pelatih timnas Inggris ini. Oke ya, jadi dengan ini sudah berakhir Liga Inggris ya. Kalau tak kasih nilai ya mungkin 7 atau 8. Karena ini sudah resmi nggak kompetitif lagi, sudah jadi Farmers League. Tapi overall kalau yang lain, yang kompetisi Eropa, top 4, persaingan top 4, ke kompetisi Eropa itu cukup terjadi oke lah. Kecuali yang nggak seberapa seru itu persaingan degradasi, karena saya tebak siapa yang degradasi. Dan ternyata betul 3 tim ini yang degradasi. Gitu sih. Oh ya, kalau nggak salah juga terjadi perpisahannya itu ya, pelatihnya West Ham, David Moyes. Jadi kalau nggak salah pelatihnya David Moyes udah nggak perpanjang kontrak lagi sama West Ham. Dan di terakhir ya peringkat 10 ya cukup bagus lah, walaupun dulu sempat peringkat 7. Cuma ya kalau lihat West Ham kualitas pemainnya ya papan tengah. Jadi istilahnya ya at least persiapan bagus lah. Nah, apa itu emannya di terakhir Moyes kalah dia, sayangnya sih. Sampai David Moyes minta maaf gagal persembahan kemenangan di laga terakhir. Ini aku baca di berita. Gitu. Ya, katanya sih Julian Lopetegui yang bakal jadi pelatih selanjutnya. Kalau Julian Lopetegui itu cukup bagus pelatihnya. Semoga yang terbaik lah. Bye-bye David Moyes, bye-bye Jurgen Klopp. Saatnya dimulai era baru. Aku penasaran musim depan siapa yang akan bersaing lawan City untuk dapat gelar juara. Ya kemudian saksi City lagi. Karena squadnya masih bagus dan Pep masih bertahan, itu yang penting. Pep Guardiola masih bertahan, jadi ya ini bakal susah untuk tim-tim lain dapat gelar juara. Mungkin nanti kalau misalnya ya musim depan ada kans besar tim lain juara selain City, mungkin aku akan lihat Liga Inggris lagi, maksudnya mulai intens dari Liga Inggris lagi. Tapi sekarang mungkin selain Liga Inggris aku tetap nonton ya Liga Inggris by the way, tapi sambil lihat liga lainnya juga gitu. Coba lihat 3 lainnya gitu. Karena aku biasanya 10 tahun terakhir ini, ya dari 2011 itu ya 13 tahun lah, biasanya nonton Liga Inggris kebanyakan. Karena kan emang dulunya liga paling kompetitif, tapi sekarang sudah enggak, jadi aku pertimbangkan untuk coba lihat 3 lain. Kayak Spanyol atau apa gitu. Habis itu, apa lagi ya? Sebenarnya nggak ada kejutan lagi sih. Jadi ya Tottenham peringkat 5. Oh ya, Tottenham build-up-nya bagus. Jadi peringkat 5 ya itu perkembangan bagi mereka sebelumnya peringkat 8. Cuma emang ini gara-gara ownernya yang Tottenham yang gendeng itu. Ya nggak ada kejutan lagi sih. Apa lagi ya? Players ya. Dan ada
Ini sengaja mau tak pasin 30 menit gitu, cuma nggak ada yang mau dibahas lagi mungkin. Jadi ya, ini sudah mau pas 30 menit, jadi saya akan matiin. Thank you sudah nonton.